Bab 1426. Bagaimanapun, penampilan Charlie menumbangkan kognisi master dan magang, dan membawa pukulan berat bagi antusiasme mereka. Meski demikian, Yamamoto Kazuki tetap berharap Nanako bisa bermain bagus. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan kali ini, dengan kekuatannya, tidak masalah untuk memenangkan runner-up. Namun, jika dia tidak berkinerja baik, runner-up mungkin tidak bisa mendapatkannya. Untungnya, dia menemukan melalui video bahwa Nanako tidak berbeda dari biasanya. Nanako sendiri bukanlah tipe pemain yang sangat bersemangat, jadi dia biasanya sangat pendiam sebelum kompetisi dan suka memejamkan mata dan beristirahat seperti sekarang. Melihat waktunya hampir habis, Tanaka Hiroichi berbicara, "Nona, 5 menit lagi kamu akan memasuki venue." Nanako membuka matanya dan mengangguk lembut, begitu. Koichi Tanaka berkata lagi, "Nona, saya sedang berbicara di video dengan pelatih Yamamoto. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan padanya?" Dengan itu, dia segera mengalihkan kamera dan mengarahkan layar ponsel ke Nanako. Pada saat ini, Nanako melihat Yamamoto Kazuki yang lemah di ranjang rumah sakit dan berkata dengan hormat, "Tuan, bagaimana perasaanmu sekarang?" Yamamoto Kazuki menertawakan dirinya sendiri, "Masalah terbesar saya adalah saya tidak merasakannya sekarang." Nanako buru-buru meminta maaf dan berkata, "Maaf, guru, saya tidak bersungguh-sungguh." Yamamoto Kazuki sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah menerima takdirku." Saat dia berkata, dia meninggikan suaranya sedikit, dan berkata terus terang, "Nanako, pertandingan hari ini sangat penting bagi Anda. Apakah Anda bisa mendapatkan medali perak atau tidak tergantung pada apakah Anda bisa memenangkan permainan ini. Menjadi guru bukanlah pukulan bagi Anda, tapi Anda mungkin bukan lawan Aosue, tapi selama Anda setuju dengan permainan ini, medali perak sudah ada di saku Anda. Aturan 4 pertandingan teratas adalah bertarung berpasangan, 2 yang menang bersaing untuk kejuaraan, dan 2 yang kalah bersaing untuk tempat ketiga. Dengan kata lain, selama Nanako menang hari ini, dia setidaknya akan memiliki medali perak sebagai runner-up." Ketika Nanako mendengar ini, dia mengangguk dengan serius, dan berkata, "Tuan, saya tahu bahwa saya bukan lawan Aosue, tapi saya pasti akan bekerja keras untuk menyelesaikan setiap permainan yang tersisa, dan tidak akan pernah membuat malu." Yamamoto Kazuki berkata dengan puas, "Baiklah, jika game ini dimenangkan, dan di game berikutnya Anda akan menghadapi Aosue. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan berusaha sekuat tenaga, tetapi juga membiarkan Charlie melihat Anda dengan kekaguman, dan kemudian memanfaatkan pertandingan Aosue. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda akan meminta Charlie untuk menerima Anda sebagai murid." Nanako tersenyum pahit, "Tuan Charlie tidak bisa menerima saya sebagai murid." Yamamoto Kazuki berkata dengan bingung, "Menurutku, magang berbakat sepertimu tidak akan pernah ditolak. Charlie pasti sama. Kenapa dia menolakmu?" Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya karena aku orang Jepang." "Apa?" Yamamoto Kazuki mengerutkan kening dan bertanya, "Charlie merendahkan kita?" Nanako berkata, "Bukan karena dia meremehkan kita, tapi dia mengatakan bahwa orang Cina telah mengajar terlalu banyak bahasa Jepang, tetapi orang Jepang telah membalas dendam selama 2 atau 300 tahun, jadi..." Ketika Yamamoto Kazuki mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Charlie adalah master seni bela diri kelas atas yang sebenarnya. Sebelum kita melihat kekuatannya, kita hanya duduk dan mengamati langit, tetapi setelah melihat kekuatannya, jika kita tidak memiliki kesempatan untuk berlatih." Jenis seni bela dirinya yang canggih benar-benar terasa bahwa dia telah berlatih dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Bab 1427. Nanako juga sangat menyesal di hatinya. Mengetahui bahwa dia sedang duduk di sumur dan mengamati langit, yang paling dia inginkan adalah melompat keluar dari sumur ini, tetapi Charlie tidak memberinya kesempatan ini. Yamamoto Kazuki melihatnya menunduk dan buru-buru menenangkan diri, "Nanako, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Kamu akan memenangkan permainan ini lebih dulu, dan kita akan membahas sisanya." Nanako mengangguk dengan berat, dan segera berkata kepada Yamamoto Kazuki, "Tuan, saya akan naik ke atas panggung." "Pergilah." Yamamoto Kazuki menyemangati, "Permainan ini harus keluar total, apakah Charlie bersedia menerima Anda sebagai murid? Kamu harus membiarkan dia melihat kekuatanmu, jadi dalam game ini, kamu bermain secantik mungkin." "Cantiknya?" "Iya."
Yamamoto Kazuki berkata dengan tegas, "Nanako, terakhir kali Aosue mengalahkan Joanna dengan satu gerakan, dia sangat populer di internet. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik saat Anda bermain dan tidak memberi lawan Anda kesempatan. Kendalikan musuh dengan satu gerakan." Nanako mendesah, "Tuan, Michelle adalah unggulan kedua. Kami pernah bermain melawan satu sama lain sebelumnya. Meskipun saya telah mengalahkannya setiap waktu, saya tidak dapat menghindari pertempuran sengit setiap saat. Sulit untuk mengalahkannya dengan satu gerakan." Yamamoto Kazuki berkata, "Jika kamu tidak bisa mengendalikan musuh dengan satu gerakan, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya di game pertama. Anda ingin Charlie melihat kekuatan Anda dan membiarkan dia melihat Anda dengan kekaguman. Bahkan jika dia tidak mungkin menerima Anda sebagai murid dalam hidupnya, Anda harus memberitahu dia bahwa bakat Anda jauh di atas Aosue. Tidak menerima Anda sebagai murid adalah kerugiannya, bukan milik Anda." Nanako segera dengan tegas berkata, "Oke guru." 1 menit kemudian, keempat pemain peserta semifinal sudah menunggu untuk bermain di saluran masing-masing. Aosue dan Nanako memiliki mentalitas yang sama, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menang dengan satu gerakan, biarkan Charlie melihat mereka dengan kagum. Setelah tuan rumah menyelesaikan pidato pembukaannya, dia pertama kali mengumumkan, "Pertama-tama, mari kita undang pemain Tiongkok kita, Aosue." Aosue menarik napas dalam-dalam dan keluar dari lorong itu terlebih dahulu. Selanjutnya, tuan rumah mengumumkan, "Selanjutnya, saya akan mengundang lawan Aosue kali ini, pemain Australia Victoria." Begitu suara itu turun, seorang pemain wanita berambut pirang Australia juga keluar dari lorong. Ekspresi pemain Australia itu sedikit gugup, dan momentum keseluruhan jauh lebih lemah daripada Aosue. Dapat dilihat bahwa dia seharusnya tidak percaya diri pada pertandingan hari ini. Kemudian, tuan rumah memanggil nama Nanako dan lawannya, Michelle dari Amerika Serikat. Nanako dan Michelle sama-sama sangat tenang, dan mata mereka penuh dengan keinginan untuk memenangkan pertandingan ini. Michelle awalnya adalah unggulan kedua dalam game ini, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Nanako. Setelah menonton pertandingan terakhir Aosue, dia juga menyadari bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan kali ini, jadi dia dan strategi Nanako sama. Semua berharap untuk memenangkan pertandingan ini sebanyak mungkin dan mengamankan medali perak untuk pelari naik. Bahkan Michelle berpikir lebih realistis. Dia merasa selama memenangkan pertandingan, saat menghadapi Aosue di final, dia bisa langsung abstain dan mengaku kalah di tempat. Hal ini tidak hanya tidak akan mempengaruhinya untuk mendapatkan medali perak, tetapi juga tidak akan menimbulkan risiko cedera. Bagaimanapun juga, kekuatan Aosue di game terakhir terlalu kuat, dan Michelle takut jika akhirnya bertemu di final, dia akan terluka di bawah tangannya. Seorang atlet harus berpartisipasi dalam banyak pertandingan dalam setahun, dan kalah sebenarnya bukanlah hal yang menyakitkan, tetapi jika Anda tidak dapat berpartisipasi dalam 1 tahun kompetisi karena cedera, itu benar-benar tidak sepadan dengan perolehannya. Bab 1428. Kali ini, keempat kontestan tersebut masing-masing menaiki 2 arena. Kedua arena berada di kiri dan arena lainnya di kanan. Setiap arena dikelilingi oleh penonton. Hari ini, tidak ada kursi kosong, dan tepuk tangan, peluit, dan tepuk tangan sebelum pertandingan dimulai, tidak ada habisnya. Charlie berdiri di bawah ring di belakang Aosue, yang juga merupakan posisi pelatih di kompetisi sanda. Pelatih lawan memandangnya dengan gugup saat ini, dan memandang Aosue di atas ring dari waktu ke waktu. Handuk di tangannya selalu siap. Begitu muridnya tidak bisa mendukung dirinya sendiri di atas panggung, dia akan menjadi yang tercepat untuk menyerah tepat waktu dan mengaku kalah. Di atas ring, Aosue memandang lawannya Victoria dengan ekspresi muram. Sebelum Charlie tidak membantunya meningkatkan fisiknya, dia bukanlah lawan dari Victoria. Bagaimanapun juga, gadis ini tinggi, dan fungsi fisiknya lebih baik dari Aosue sebelumnya. Namun kini, ia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Victoria. Dia hanya memikirkan metode apa yang harus dia gunakan untuk meraih kemenangan melawan Victoria. Di saat yang sama, di ring lain, Nanako juga mempertimbangkan masalah yang sama. Matanya tidak tertuju pada lawannya Michelle, tapi pada Charlie di sisi ring satunya. Meskipun Charlie tidak mengawasinya saat ini, dia sangat yakin bahwa jika dia tampil cukup baik, Charlie pasti akan melihatnya. Apa yang cukup baik?
Sepertinya dia harus mengalahkan Michelle dengan satu gerakan, seperti yang dikatakan Tuan Wade. Pada saat ini, wasit di kedua sisi ring mengumumkan dimulainya permainan pada waktu yang sama. Di sini, Aoswee mengamati di Victoria, siap untuk menemukan kekurangan lawan. Victoria cukup cemburu pada Aoswee, jadi dia tidak akan berani mengambil inisiatif untuk melangkah maju untuk sementara waktu. Dia telah melakukan postur bertahan, memperhatikan Aoswee dengan waspada. Di sisi lain, begitu permainan dimulai, pemain Amerika Michelle berteriak dan langsung menyerang Nanako. Bagi Michelle, dia sudah lama ingin sekali mengalahkan Nanako, dan dia juga tahu bahwa kekuatannya terlalu jauh di belakang Aoswee, jadi dia memusatkan seluruh energinya pada Nanako. Mentalitas bertarung Amerika sendiri sangat ganas, terbuka dan tertutup, dan menyerang dengan sekuat tenaga begitu ia muncul. Nanako hanya bisa mundur dengan cepat dan menghindari tetesan hujan serangan lawan. Pada saat ini, Nanako tidak berani melawan, karena dia memiliki obsesi di hatinya, dan ingin mengalahkan Michelle dengan satu gerakan untuk dilihat Charlie, jadi dia tidak boleh menembak secara membabi buta, dia harus menemukan waktu terbaik untuk menyelesaikannya. Pertempuran sekaligus. Aoswee sudah mendekati Victoria saat ini. Sambil mengayunkan tubuhnya untuk bersiap menghindar, dia terus memperpendek jarak dengan Victoria, dan juga mencari waktu terbaik. Tetapi Victoria sangat waspada terhadapnya dan terus mundur, berharap untuk menjaga jarak yang aman. Tepat ketika Victoria dipaksa ke sudut ring oleh Aoswee, Aoswee tiba-tiba mengambil kesempatan itu dan bergegas menuju Victoria seperti kelinci. Victoria gugup, dengan kedua tangan di depannya, siap untuk menahan serangan pertama Aoswee tepat waktu. Aoswee melangkah dengan cepat, dan setelah kaki kirinya melangkah keluar, dia tiba-tiba mengambil langkah maju lebih dari setengah meter, tubuhnya berputar di udara, dan kaki kanannya dengan cepat menarik ke arah Victoria. Bab 1429. Di udara, bahkan ada suara Aoswee yang menembus langit. Wajah Victoria kaget. Dia telah menonton pertandingan Aoswee melawan Joanna, dan tahu bahwa Aoswee sangat eksplosif, dan dengan tendangan ini, dia takut dia akan terbang langsung keluar ring seperti Joanna. Akibatnya, dia dengan cepat menarik kaki kanannya satu langkah, kaki kiri dan kanan berbentuk segitiga dengan tanah untuk memperkuat stabilitas pelat bawahnya, dan kemudian dia menahan lengannya di depannya, bersiap untuk memblokir Aoswee. Pukulan dengan tindakan The Blocking. Tapi dia bukan Joanna, dan dia tidak tahu seberapa kuat tendangan Aoswee. Dia hanya merasa lengannya terkena kekuatan yang sangat besar, dan kemudian dia mendengar dua retakan keras, dan kedua tangannya ditendang dan patah. Disertai rasa sakit yang kuat, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan yang kuat, dan seluruh tubuhnya seperti Joanna di game sebelumnya, dan dia terlempar kembali ke udara secara langsung. Seruan keras terdengar di tempat kejadian. Tidak ada yang mengira Aoswee bisa sekuat itu. Dan pelatih Victoria juga terlihat ketakutan saat ini, dia dengan cepat melemparkan handuk ke udara, dan bergegas ke Victoria dengan sangat gugup. Setelah beberapa saat, Victoria dibawa pergi dari tempat kejadian oleh dokter dengan wajah yang menyakitkan, dan Aoswee sekali lagi menang dan melaju ke final. Ledakan sorak-sorai pecah di tempat kejadian, dan itu adalah terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Aoswee untuk memasuki final kompetisi perguruan tinggi Sanda. Saat merayakan kemenangan di sini, Nanako dipukul berulang kali oleh Michelle asal Amerika Serikat. Dia tidak bergerak, sehingga dia dipukul oleh Michelle beberapa kali di wajah, dan sudut mulut dan matanya memar dan berdarah dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Sementara Michelle bertanya-tanya mengapa Nanako hanya melawan dan tidak melawan, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Nanako dengan panik. Menurutnya, Nanako seharusnya berada di luar keadaan, jadi dia hanya mengambil kesempatan ini untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Nanako merasakan sakit parah yang berasal dari bagian yang terluka dan mencoba melawan beberapa kali, tetapi dia menahan keinginan itu. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, saya tidak bisa bertindak gegabah. Saya ingin menang dengan satu gerakan. Saya harus menang dengan satu gerakan. Aku harus membuat Charlie menatapku dengan kagum. Michelle, kamu bisa menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Saya tidak akan melawan. Setidaknya sebelum saya menemukan kesalahan fatal Anda, saya tidak akan pernah melawan. Karena kamu sama sekali bukan musuhku di mataku, kamu hanyalah transkrip yang akan aku gunakan untuk membuktikan diriku kepada Charlie.
Michelle tidak tahu apa yang Nanako pikirkan, dia hanya merasa bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menjadi setingkat di atas gadis ini. Dia telah dikalahkan olehnya berkali-kali sebelumnya, dan hari ini, dia akan mengalahkannya di hadapan seluruh dunia dengan cara yang menghancurkan. Memikirkan hal ini, dia segera meninju Nanako satu demi satu, setiap pukulannya sangat keras. Saat ini, wasit di sisi lain ring sudah mengumumkan kemenangan Aosue. Aosue bergegas turun dari panggung dengan penuh semangat dan memeluk Charlie, dengan senang hati tanpa ada yang ditambahkan. Charlie menepuk punggungnya dan tersenyum, jangan terlalu bahagia sekarang. Anda memiliki permainan untuk dimainkan dalam 2 hari. Pergi mandi dan ganti pakaianmu. Aosue mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan kagum, pelatih Wade, Anda harus menunggu saya, jangan menyelinap saat saya akan berganti pakaian. Charlie mengangguk, oke, aku menunggumu. Aosue merasa lega, dan setelah membungkuk kepada penonton, dia kembali ke area istirahat di belakang panggung. Charlie hanya memperhatikan pertarungan di ring berikutnya. Bab 1430. Melihat dari kejauhan, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Nanako akan dipukul oleh gadis Amerika itu. Dia tampak sangat pasif dan tidak bisa melawan. Apalagi wajahnya yang cantik memar dan berdarah karena berulang kali dipukul, apalagi sudut mata kanannya tampak sedikit pecah-pecah, yang sangat mengganggu. Charlie tidak bisa membantu tetapi melangkah ke tepi ring dan mengamati Nanako dengan cermat. Dia menemukan bahwa meskipun Nanako terluka, dia sangat pasif dalam situasi tersebut, tetapi matanya terus-menerus memperhatikan gerakan lawan. Dia tidak bisa mengerti, karena Nanako telah mengamati lawannya, mengapa dia tidak melawan? Apa yang dia tunggu? Saat ini, Nanako juga melihat Charlie. Dia sedikit terkejut saat melihat Charlie terkejut. Karena dia benar-benar melihat sedikit tekanan di matanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri dari lubuk hatinya, apakah kesusahan di mata Charlie karena aku? Apakah dia menyusahkan saya? Pada saat berikutnya, dia berpikir sedikit mencela diri sendiri, mengapa dia merasa kasihan padaku? Di matanya, saya hanyalah seorang gadis Jepang yang duduk di sumur dan mengamati langit, dan kekuatan saya, di matanya, hampir tidak berharga seperti semut. Belum lagi, tuanku telah mempermalukannya. Bahkan jika dia tidak menyinggung perasaannya, dia pasti akan membencinya. Jadi, dia bisa mencintai Michelle di seberangnya, sangat mustahil baginya untuk mencintainya. Tapi sorot matanya benar-benar menyakitiku. Mungkinkah dia benar-benar mencintaiku? Sepertinya hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah dia merasa kasihan padaku. Memikirkan hal tersebut, Nanako sengaja meninggalkan celah untuk lawan saat menahan serangan. Ledakan. Michelle memanfaatkan kesempatan tersebut dan memukul pipi kanan Nanako dengan sebuah pukulan, dan langsung mengenai pipinya hingga hitam dan ungu, bahkan mengeluarkan darah. Saat Nanako menahan pukulan ini, matanya terus menatap Charlie. Dia menemukan bahwa pada saat dia dipukul oleh Michelle, kesusahan di wajah Charlie menjadi lebih jelas. Meskipun wajahnya menyakitkan, dia tidak bisa menahan untuk melompat kegirangan karena suatu alasan. Dia benar-benar peduli padaku. Memikirkan hal ini, wanita kecil yang bahagia itu tersenyum. Charlie sangat senang dengan kesuksesan murid-muridnya sekarang. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang terjadi dengan Nanako ini? Jika dia tidak dalam keadaan baik sekarang, lalu mengapa dia tidak ada? Bukankah ini gila? Tepat di antara percikan api dan batu api, dia bertanya-tanya. Nanako, yang begitu bahagia di hatinya, tiba-tiba menemukan bahwa sosok Michelle tergagap. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesempatan yang dia tunggu-tunggu telah datang. Selain itu, Charlie menatapnya di sini, dan dia menatapnya dengan mata tertekan di sini. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Michelle. Charlie tidak hanya harus terkejut. Biarkan Charlie bertepuk tangan untuk dirinya sendiri.